Jadi yang pertama kita harus apa ya, berpikir ada 3 itu Mas Fahran ya. Logik, radik, dan bijak. Oke. Nah, supaya kita itu tidak menjadi pemamah isu hari ini ya, kalau kita baca di medsos Iya, itu. iya, iya. AI itu luar biasa provokasinya. Betul. Oke, ada AI, tetapi AI yang seperti apa, yang bagaimana, yang tentu saja masuk enggak di otak kita gitu ya. Nah, ini yang menurut saya ya, karena memang kecepatan teknologi itu lebih cepat dibanding kita mengambil literasi. Oke. Nah, ini yang sekali lagi kata Mas tadi, ini PR buat kita. Nggak apa-apa ada alat dan seterusnya, tetapi alat yang seperti apa itu Oke. tadi itu menjadi penting Karena supaya jelas. halo Emor, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Sobat Fahran sekarang. Dan gini, kita nggak bisa pungkiri kemarin di Indonesia itu aksi demonya luar biasa lah. Apapun alasannya, yang penting itu harus jadi pil pahit yang harus ditelan sama semuanya. Bukan cuma pemerintah, tapi juga kita juga. Kenapa? Loh kok kita juga gitu? Karena gini, pas demo kemarin itu banyak provokasi-provokasi di sosmed yang harusnya itu nggak keluar. Karena malah satu, informasinya belum jelas gitu kan. Dan yang kedua, malah bisa berujung tambah chaos. Nah, ini kan perlu kita bahas nih, karena kemarahan publik itu cepat banget kesulut. Apalagi ditambah sosmed kan penyebarannya langsung set gitu kan. Nah, sama Pangar udah ada Mas Abrari, Mas Abe gitu kan dari DPRD Jawa Timur. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Demo kemarin tuh bener-bener apa Mas ya kalau buat Pangar ya? Kecepatan informasinya luar biasa, tapi nggak semua informasinya bener loh Mas. Ya, saya amati begitu. Iya, serem-serem loh. Hoaxnya juga nggak karu-karuan. Tapi di sisi lain masalahnya, yang anak-anak muda, Gen Z, millennials, itu mereka juga gampang kobong, tersulut emosinya Mas. Kenapa fenomena ini Mas? Jadi pertama ada istilah yang menarik gitu ya, ada namanya GMP gitu ya, Apa tuh? generasi muda panik. Generasi muda panik. Ya. Nah, jadi begitu ada stimulus yang datang, benar atau tidak, mereka kan mengonsumsinya sebegitu cepat gitu ya. Jadi karena domain yang terjadi pada saat massa berkumpul seperti itu apa namanya, ada psikologi massa. Nah, begitu ada seseorang yang berteriak di massa yang berkerumun itu, maka semuanya akan melakukan itu. Bakar, misalnya bakar. Oke. Seperti itu tuh namanya ekses dari psikologi massa. Persis seperti sebuah judul lagu di dalam lagu dangdut ya. Apa tuh? Nggak tahu lagunya, pokoknya joget. Asik. Jadi Bener sih. nggak tahu ini masalahnya apa, yang penting rusuh kan gitu. Itu lah. dia. Nah, Berarti kalau pakai teori psikologi masanya Mas Abe tadi ya kan, ketika itu ada di dunia offline sebelum Ya. ada sosmed yang semasif sekarang, pas demo dan teriak bakar. bakar. Ketika ada di sosmed, ini orang posting bakar. Serem dong kalau kayak gitu Jadi, berarti Mas. Emosinya tersulut gitu ya, begitu ada stimulus seperti itu, daya rangsang dari anak-anak muda terutama, mereka nggak tahu, lempar aja gitu. Pokoknya diuncal ya. Pokoknya ya seperti lagu tadi itu, pokoknya joget Iya, apapun iya. itu. Nah, oleh karena itu menjadi penting kiranya mulai dari hulu sampai ke hilir Iya. gitu ya. Jadi bagi saya, silakan orang berkuasa, tapi jangan arogan. Betul. Silakan orang menjadi kaya, tapi jangan sombong. Nah, itu dia. Ya, gimana ya? Kalau kita ngomong demonya, Mas, itu memang harus jadi pil pahit banget ya, yang harus kita Banget, telan gitu kan. banget. Karena korban materi, korban jiwa itu juga nggak sedikit gitu kan, Mas. Betul. Ya, semoga ada perbaikan lah ya setelah ini ya. Kalau kita lihat kondisinya lah ya. Nampaknya begitu. Jadi menurut saya ini tidak semata-mata kalau kita mau bertitik tolak pada case demo kemarin itu, di dalam masa yang berkerumun itu banyak orang yang berkepentingan. Itu betul. Ada yang betul-betul mau memperbaiki, ada yang betul-betul mau memanfaatkan gitu ya. Lah. Agak susah
di kerumunan massa itu kadang-kadang orang pada mulanya tidak berniat Oke. untuk melakukan pengerusakan, tetapi kok kesempatannya ada. Gitu dia. Siapa tahu saya mendapat keuntungan dari itu, penjarahan misalkan. Nah, Oke. jadi kan perlu pencerdasan menurut saya dari siapapun, terutama dari penyelenggara negara, supaya tidak memberikan contoh yang sebegitu rumitnya untuk dipahami. Karena situasi hari ini Mas, kecemburuan dari masyarakat itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena sekali lagi pendapatan orang yang paling atas dengan yang paling bawah Jauh disparitasnya, Mas. nah gitu. Jauh banget loh. Tapi kalau dari sisi pengelolaan emosi, Mas, ya, psikologi massa, apakah memang dari dulu trennya seperti itu? Cuma sekarang ada sosmed aja, jadi arenanya bertambah. Kalau dulu yang nggak ikut demo, di tempat demo ada yang teriak bakar, yang nggak ikut demo nggak tahu nih. Iya. Apakah memang seperti itu? Nah, provokasi emosi itu di tengah fasilitas yang cukup cepat, maka pemicunya juga semakin cepat. Kalau dia tidak bisa datang ke Jakarta untuk melakukan hal yang sama, maka hal yang sama mereka ingin lakukan di daerahnya masing-masing. Dan itu terbukti dari 100 sekian demo yang terjadi di masa itu, sekitar ada 27 chaos. Atau dalam bahasa lain mungkin bukan chaos tapi amuk. Iya. Amuk. Dan kalau saya amati tidak semua orang itu mengetahui masalahnya apa ini. Pokok joget, pokok rame gitu ya. Nah itu tadi pokoknya lempar. Persis seperti yang terjadi di Surabaya kemarin Ya, gitu. betul. Nah kalau kita mau berpikir akal sehat, anak-anak muda kita membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, apa yang dibakar di Surabaya itu kan sesungguhnya kan cagar budaya. Iya. Weman loh Mas, Weman asli weman banget, itu. betul. Jadi kan kalau ya bangunannya kalau kita bilang kayu jatinya aja deh, kayunya aja Betul. wis gak ono Mas gitu kan. Angel. Angel Mas, itu baru satu titik, belum yang Ya. lain gitu kan. Tapi fase emosional ini kan berarti kan publik merespon sesuatu dengan cepat toh Mas. Ya. Apakah dia selalu negatif? Tidak selalu, tergantung impuls yang masuk ke benak mereka itu negatif apa positif, kan begitu. Jadi menurut saya, nah apa yang terjadi di kemarin di mana banyak orang yang melampiaskan kemarahan itu sebegitu pesat terjadi. Nah ini pertama pembelajaran. Yang kedua, kalangan menengah ke atas ini harus bijak juga gitu ya, karena apapun yang mereka lakukan hari ini demikian cepat juga sampai ke masyarakat, ke anak-anak muda. Nah karena demikian cepat sampai ke anak-anak muda, maka anak-anak muda yang tidak memiliki kesempatan seperti mereka, dia punya cara lain untuk melakukan apa yang disebut dengan fase emosionality tadi itu. Oke, berarti memang ketika ini bisa dikelola, bisa diedukasi, ini jadi kekuatan untuk Gen Z sebenarnya di sisi lain. Secara secara emosional dapat. Kemudian yang kedua, jangan lupa ada kemungkinan pihak lain yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan dia dengan melibatkan anak-anak yang tidak tahu apa sesungguhnya yang mereka ingin. Ini kan kalau kita lihat, kalau misalkan sekali lagi case-nya berangkat dari soal demo, mulai dari tanggal 25 Agustus kemarin sampai kemudian tanggal 30, coba kita bandingkan dengan demo-demo Gen Z yang terjadi di Nepal misalkan. Oh itu lebih serem lagi sih itu. Lebih serem lagi, tetapi tujuannya jelas nih. Lah iya, itu perbedaannya. Ya. Benar. Jadi big isunya itu ada. Nah kita, ini apa ini? Tiba-tiba ngejarah, tiba-tiba amuk tadi itu nggak jelas. Berarti dari sisi Gen Z-nya ini berarti mereka harus teredukasi supaya ketika menyuarakan sesuatu ada relnya, wis ikut ono, ojo beladra gitu kan Mas. Oke, benar. Jadi kan maka sekali lagi dari awal sudah bisa terjelaskan dengan baik. Misalkan ini apa, lalu Gen Z ini mau memerankan sebagai apa di situ, gitu ya. Mau memerankan apa, tujuannya apa, bersama siapa, apa yang mereka mau bawa ke situ. Nah, kalau misalkan dari sini tertata dengan rapi, maka end purpose-nya, tujuan akhirnya itu bisa dicapai. Itu dulu pernah terjadi di sini, di Surabaya.
ketika wali kota itu dijabat oleh Cak Narto, seingat saya. Oke, iya 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 Jadi iya. gelombang massa kemudian bersama-sama turunkan Cak Narto. Kan jelas isunya, Jelas. itu mapping isunya Ha-ha. jelas. Jadi walaupun tanpa amuk, tanpa anarkis terjadi karena pusat isunya ada. Kemudian anak-anak kita bergerak untuk tujuan yang sama. Relnya ada utuh Betul. dan mereka on track. Yes. Yang ngajari siapa harusnya Mas Abi? Tapi nanti dulu Mas Abi. Padahal penasaran. Terus kalau ini PR-nya segitu besar, siapa yang ngajarin? Nanti dulu tapi kamu jangan kemana-mana ya Power. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Power, masih sama Vanar dan Mas Abe. PR-nya Mas. Ya. Karena tadi itu PR-nya dibilang simple, tapi angel Mas. Angel, Siapa yang harus ambil peran untuk ini supaya ketika mereka beraksi, supaya ketika mereka turun ke jalan itu tetap stay fokus gitu loh. Menurut saya ada pembelajaran yang tidak tuntas untuk mengenali emosi. Bahwa emosi itu sesungguhnya kan harus di-manage. Satu. Yang kedua, dalam konteks aksi massa, ada matrikulasi namanya manajemen aksi massa. Oke. Jadi sekali lagi, kalau dalam konteks manajemen aksi massa itu siapapun yang melakukan aksi, sekali lagi semuanya akan tertata. Ya. Misalkan kalau kita lihat teman-teman yang bergerak, ada tanda tali pita, di sini kemudian ada tali rafia, maka siapapun yang keluar dari situ bukan golongannya. Nah, jadi sekali lagi anak-anak kita dan orang tua juga perlu menularkan manajemen aksi massa itu untuk mengenali ini isunya apa sih gitu ya. Oke, nah punten, tapi kalau itu di kalangan teman-teman mahasiswa Mas, pasti mereka ada semacam latihannya. Ya. Mereka punya ruang itu, tapi kalau berkaca ke demo kemarin Mas, yang turun nggak cuma mahasiswa lah, yang nggak mahasiswa ini siapa yang ngajari Mas Abi? Oke, di dalam pelajaran bahasa Inggris itu ada dua ya. Yang pertama kata kerja dan kata benda. Di dalam kata kerja dan kata benda ini dibagi lagi, ada kata benda yang beraturan, kata kerja yang tidak beraturan. Betul. Juga. Nah, disitulah tumpah di situ. Itu gitu dia. Ya. Jadi kalau saya amati itu aksi mulai dari pagi sampai sebelum jam 5 kok masih tertib. Beres Mas, aman. Iya. Berarti konsep dalam hal manajemen aksi massa itu tertata dengan rapi. Iya. Nah, setelah itu baru maka kita kemudian mengenal penumpang gelap dan seterusnya. Di samping memang ada peristiwa yang jutaan orang melihat ketika ada seseorang yang terlindas dan seterusnya gitu ya. Pada saat yang sama, sekali lagi yang dikatakan Mas Farhan tadi kan ada provokasi nih. Itu dia. Menyatu. Nah, maka kemudian yang penting menurut saya isu ini, isu yang terutama mengajak kepada hal-hal yang sifatnya destruktif, maka kita kenali nih. Kan kalau misalkan kaitannya dengan jejak digital kan bisa kita lihat ini dari kelompoknya siapa, kelompok mana, kira-kira kepentingannya apa. Nah, kalau misalkan dari situ kita bisa mengenali, ya ini yang oleh tadi disebut hoax tadi itu ajakan-ajakan yang menurut saya sangat provokatif, sangat destruktif dan bisa merusak banyak hal yang menjadi fasilitas umum. Dan kita tahu untuk memperbaiki semuanya di Jakarta itu kita butuh sekitar hampir 1 T. Itu dia. Itu nggak cuma di Jakarta Mas ya? Ya. Yang di semua wilayah juga. Apalagi yang di wilayah lain. Duit pajak katut lagi kan akhirnya kan untuk revitalisasi, dan harus direvitalisasi karena itu objek-objek yang vital juga masalahnya kan. Nah, kalau kayak gitu berarti PR-nya baik lagi ke masyarakat sendiri dong Mas, ke komunitas ya dalam artian supaya ayolah kita upgrade diri juga biar nggak gampang kemakan hoax gitu ya. Ini tokoh agama kah atau tokoh masyarakat Mas yang punya peran penting? Saya kira semua tokoh agama, tokoh politik, kecuali tokoh bangunan yang jangan. Kalau tokoh bangunan datang ke sana kita beli paralon Mas. Nah, jadi pesan yang harus disampaikan itu adalah siapa sih yang tidak cinta damai? Oke. Saya kira semua masyarakat pada level bawah sampai atas pasti ingin cinta damai. Kemudian yang kedua, siapa sih yang
tidak ingin kebutuhannya tercukupi. Betul. Nah, tetapi pada kasus kemarin saya lihat memang itu tadi ada jumping dari atas bawah yang begitu dalam. Yang kedua, kecemburuan sosial. Itu, Nah, cuma iya sih. ini penyakit katakannya. Jadi apa namanya? Jadi ada rumah tangga di sebelah timur beli kulkas gitu Ya. ya. Nah, kok yang kedinginan kok sebelah barat gitu ya. Oh, oke. Nah, ada juga yang sebelah barat kuat beli mobil, yang sebelah timur kok yang datang ambulan gitu misalkan. Nah, ini menurut saya juga penting dimiliki oleh para orang atas lah ya, yang memiliki kekuasaan untuk berhati-hati betul. Itu kan nggak nyambung sebetulnya. Ini kita bicara soal negara, itu kan soal kebijakan. Tetapi kemudian yang dirusak kok rumahnya si A, Itu si B. dia. Ini nggak ada kesinambungan satu itu. Yang kedua, apakah kemudian kalau merusak itu lalu keadaan berubah? Ya, benar. Yang ketiga, nah saya tadi katakan penyakit itu di masyarakat kita itu disadari atau tidak. Ini saya melihat dari perspektif psikologi ya. Ada penyakit-penyakit klepto yang sudah mulai mewabah, Oke. di mana orang itu mulai senang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan ini terbukti ketika kemarin misalkan saya lihat di televisi, ini urusan, mohon maaf sekali lagi, ketika ada pakaian dalam dari Nafa Urbah berhasil dia colong, dia senang mempertontonkan itu. Padahal itu justru malah membuka aib dia sendiri dong. Betul. Iya. Jadi ini sekali lagi, jadi menurut saya perlu kesadaran dari para pihak, terutama dari tokoh-tokoh agama, yang saya kira di semua agama apapun itu tidak membolehkan melakukan anarkisme, melakukan amuk, dan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh. Itu kan ruang yang bisa diisi non pemerintah ya Mas Abe ya. Ya. Terus peran pemerintah di kasus ini untuk mengedukasi publik, apa yang bisa diisi? Saya kira Pak Presiden sudah melakukan ya. Ini pelajaran buat kita semua sama Betul. Presiden juga. Nah, begitu ada peristiwa itu, salah satu hikmah dari kekacauan yang kita lihat adalah menyadarkan pemerintah yang dilambangkan oleh Prabowo Presiden. Misalkan dia kemudian pidato bahwa seluruh pejabat harus tampil sederhana dan seterusnya. Tidak boleh ngomong sembarangan. Ini kan mulai ada kesadaran. Berarti logika inversifnya sebelum peristiwa itu terjadi ada pejabat yang ngomong sembarangan. Tafsirnya kan begitu. Nah, ke depan saya kok tetap optimis ya. Selain misalkan dari tatanan masyarakat yang melakukan amok itu mulai menyadari juga. Kemudian dari tataran pejabat, pemerintah juga ada kesadaran yang tumbuh bahwa hati-hati betul karena masyarakat kita masyarakat yang mudah tersinggung karena efek dari jumping income tadi itu. Oke. Karena memang terlalu sensitifnya masyarakat ini ternyata awalnya dari sisi pejabatnya sendiri. Jadi memang harus berbenah dari sektor itunya ya. Soal himbauan Pak Presiden nih, Mas Abe. Vander punya data yang menarik. Ketika itu dikeluarkan sama Pak Presiden, komentar netizen adalah, Pak, bukan itu substansinya. Lah, gimana ini? Ya. Mas Abe melihat. Nah, ini kan apa? Sekali lagi kan penggiringan opini. Jadi ide awalnya itu kita mendengar gitu ya, tanpa harus menyebut. Ada dua tuntutan besar sebetulnya. Tetapi dua tuntutan besar ini dibelokkan kemudian. Dibelokkan. Jadi dua tuntutan besar itu yang menjadi cita-cita dari aktivis yang saya pahami kemudian berbelok, nggak jelas sudah. Kacau. Jadi chaos malah ya. Chaos. Kemudian saya kan nggak tahu juga di lingkarannya presiden ini, tetapi dari isyarat yang bisa kita baca ada pasukan yang tidak sekomando komandannya. Nah, Iya. nah, saya contohkan misalkan yang
salah satu indikator bahwa pasukan internalnya itu tidak begitu kuat ketika di awal-awal ada peristiwa soal tabung gas yang 3 kilo itu, dan kemudian ada larangan dari Menteri Bahlil. Kemudian larangan itu justru dibolehkan oleh Presiden. Satu. Yang kedua, ada seorang menteri yang Presiden menyampaikan itu pagar laut cabut. Malah tambah mubah. Kata menterinya jangan dicabut. Loh ya apa tulisannya kan? Ya. Jadi kaitannya dengan pertanyaan Mas tadi, lalu bagaimana sikap Presiden? Presiden kemudian menyadari. Dan hari ini kita lihat sudah setelah peristiwa itu ada 2 kali reshuffle. Ya. Ini yang menjadi tanda bahwa ternyata berdasarkan fakta yang bisa kita eja, di lingkungan istana pun sedang tidak baik-baik aja. Tapi ini menarik loh, ketika Mas Abe tadi bilang dari 2 tuntutan besar ini dibelokkan. Ya. Yang berarti kan ini teman-teman Gen Z atau aktivis di demo kemarin harus belajar dengan apa yang terjadi di Surabaya. Yang Cak Narto itu fokus loh Mas itu Mas. Ya. Saya pengen tahu ceritanya itu Mas. Tapi nanti dulu Mas Abe, simpan dulu. Kamu jangan kemana-mana yang Power. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Power, masih di podcast Suara Rakyat sama Vanar dan Mas Abe. Ketika tadi Mas Abe cerita, sebenarnya dari aksi kemarin ada 2 tuntutan besar. Tapi ternyata udah mulai muter-muter nggak jelas. Betul. Jadi chaos. Kayaknya Mas, ini harus belajar dengan apa yang terjadi di Surabaya waktu itu. Kok bisa waktu itu semuanya fokus tanpa ada distraksi Mas? Kasus yang wali kota Iya, Cak Narto. Oke, Cak Narto itu dulu. Ketika ada kebijakan tertentu yang membuat masyarakat terganggu secara masif di kawasan Surabaya ini, jadi masyarakat itu mengingatkannya sudah berkali-kali. Kemudian ingatan berkali-kali yang disampaikan ini pun tidak jua membuat mantan wali kota di era itu berubah dalam konteks kebijakan. Lalu masyarakat, tidak hanya masyarakat, medianya juga pada saat itu. Wah, ini pemimpin yang kayaknya harus dikasih pelajaran deh. Gitu Oke. Semuanya bergerak untuk satu tujuan itu. Kemudian di tengah jalan, serempak dan seterusnya, Cak Narto terguling. Nah, kasus ini sebetulnya hampir sama. Jadi sekali lagi kaitannya dengan fase emosional tadi itu terjadi di Pati kan. Oke, betul. Iya. Benar. Jadi di Pati itu semuanya bergerak. Nah, sekali lagi makanya kita itu minta siapapun terutama penyelenggara pemerintahan kalau mau bicara ya bicara menggunakan etika ya. Jadi narasi yang dibangun oleh Bupati Pati itu jangankan 5.000, 50.000 massa pun itu tidak akan menggoyahkan saya untuk mengubah kebijakan di mana pajak naik 250%. Itu yang bikin tersulut itu. kan akhirnya. Akhirnya apa? Semua massa bergerak bahkan lebih dari 50.000. Cuma kenapa dia tidak turun? Diduga ada dekingan pusat. Aduh, itu yang susah kalau kayak gitu. Iya. Kalau dulu kan di Surabaya itu murni people power, Pak. Ya, people power itu menginginkan adanya perubahan. Ini juga yang terjadi di 98. Oke. Semuanya secara ikhlas bersama-sama, nawa itu yang sama untuk mengganti Soeharto pada saat itu. Dan tercapai karena bergeraknya jelas, dilakukan oleh orang-orang yang jelas, semuanya bergerak ke titik yang sama. Cuma pada saat itu kan belum ada istilah dekingan pusat. Belum ada. Dekingan pusatnya nggak ada waktu itu Mas. Dekingannya siapa gitu kan. Tapi menarik sih Mas, ketika penyusup ya kan. Kalau dari zaman dulu Vanda rasa penyusup itu udah ada. Sudah ada toh pasti. Kok bisa nggak terpengaruh ini barisan Mas? Ya, karena kuat. Jadi begini, jadi kalau barisan ini kuat, maka hoak sekuat apapun, ketika ini kuat nggak tergoyahkan. Oke. Nah, ini kan kita bicara soal
iman perjuangan. Iman perjuangan, asik loh. Ya. Analoginya iman perjuangan, ya. Jadi tujuan saya secara masif ke sana. Kan pasti ada nih. Betul. Nah, kasus yang kita diskusikan hari ini kalau kita baca, tidak mungkin kalau kerusuhan, amok yang terjadi di Jakarta itu tidak dilakukan oleh kalangan profesional. Yang nyebarin hoaxnya ya? Ya, Iya juga pertama sih. hoax. Yang kedua, ya di mana-mana lah kalau kita bicara soal sejarah, bicara soal wayang, kan namanya Sengkuni dari dulu gitu ya. Pasti ada. Sengkuni, Kan? Ramapati kan selalu ada. Nah, jadi masuk akal apabila hoax ini menurut saya tidak berdiri sendiri. Pasti dia berafiliasi kemana, kemudian ditunjuk sebagai buzzer atau apalah gitu ya di era sekarang yang serba digital ini. Nah, maka kembali ke awal, lalu makna apa yang bisa kita ambil dari kasus amok dan yang lain ini? Ya itu tadi, kita nggak tahu Gen Z, anak-anak muda itu bacanya buku apa gitu ya. Oke, berarti literasinya juga harus diupdate nih Yes. teman-teman nih. Iya. Karena sebelum itu ke masalah pihak lain, itu harus menyelesaikan dengan diri kita Iya, sendiri dulu betul. dong Mas ya berarti. Jangan sampai termakan hoax gitu Iya. kan. Tadi tuh Fadar kepikiran gini Mas, mungkin semuanya harus belajar. Yang mau turun aksi juga harus belajar. Dalam artian penunggang ini kan pasti nyari momentum. Betul. Jangan dikasih momentumnya ya kan. Ketika jam 5, kalau dari Mas Abed tadi setelah jam 5 dia baru mulai chaos gitu kan. Betul. Ya wis jam 5 bubar aja. Nah. Nanti kan kelihatan lah ini siapa ini gitu kan. Nah, jadi pasukannya sudah berganti. Dalam amatan saya melihat peristiwa itu. Tapi walaupun pasukannya berganti masih ada masa organik Mas. Jadinya makanya pasukan yang berganti tadi penunggang gelapnya, Romli ya kalau bahasa dulu, Ya. bisa main karena masih ada yang masa benerannya masih ada. Jadi harus belajar semua deh kayaknya Mas Abi ya. Jadi kalau kita nonton konser gitu ya, itu kan ada orang yang memang dia menikmati musik itu dan joget Betul. yang seirama dengan musik tadi Iya. itu. Tetapi ada memang penonton yang dari awal sudah berniat buruk. Iya. Sana biasa kan minum. Ya. Nah, minum bikin kerusuhan di situ gitu ya. Targetnya kan itu kan beda nih. Yang satu menikmati, kemudian yang lain itu targetnya wis pokoknya ada ketidakharmonisan di sini. Nah, saya melihat seperti itu pada kasus Jakarta dan kasus di tempat-tempat yang lain. Untuk peristiwa dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 30 yang kemarin kita saksikan bersama-sama. Ini ada peristiwa-peristiwa yang memang dari sisi penskenario pun itu tidak sesuai dengan rencana awal. Oh, Jadi ketika tadi isu dibelokkan, nah para pembuat hoax awalnya itu tidak pernah berpikir akan ada korban di situ. malah jadi. Akan ada korban yang kemudian dilibas dengan kendaraan yang super baja itu. Awalnya nggak ke sana, nggak ada cerita ini. Oke. Tetapi kemudian ketika itu terjadi, maka semakin kencenglah Iya. para provokator ini untuk memprovokasi. Lalu emosi massa terbangun. Gitu ya. Jadi ini one thing leads to another gitu Pak. Yes. Ada yang satu masalah ternyata tambah gede. Berarti memang kuncinya ada di diri kita sendiri dong ya Mas ya. Ya. Kita nggak boleh gampang terpapar isu hoax gitu ya. Bacaan apa Mas yang direkomen? Nah, Ini kan itu penting tadi. nih kan. Ini penting kan ini. Karena dari tadi Mas Abi bilang bacanya apa. Nah, ini kan berarti kan keywordnya ada di situ. Ya. Kita harus baca apa memang Mas? Nah, jadi makanya kemudian para pelaku ini, pertanyaan saya tadi ini bacanya apa? Yang pertama, kalau dia misalkan bacanya punya Sun Tzu, nah, mesti beda. Tapi kalau bacanya buku Machiavelli, oh ini lain lagi gitu ya. Iya. Makanya semua yang kita lakukan itu tergantung impuls, termasuk referensi tadi itu, kita ini baca apa. Orang-orang yang sudah tercerahkan pada ranah kognisinya, dia akan memindai ini berita apa, ini berita apa, dan seterusnya. Ini menarik sih, kebetulan
saya pernah baca Machiavelli utuh kan Mas. Hmm. Sebenarnya ketika baca Machiavelli, mungkin saya salah Mas ya. Kelihatan kok, semuanya itu kan sah dalam perang kan. Yes. Iya kan, kalau kita bilang Machiavelli nggak ada, Norma nggak ada. Ya. Nah ini berarti supaya kita tidak terpapar hoax, apakah harus baca Machiavelli atau baca Sun Tzu Mas? Tergantung tujuannya apa ini. Asik. Iya. Tujuannya yang simpel sih Mas, supaya kita ketika mau memperjuangkan satu hal itu kita bisa fokus Mas. Ya, jadi mau baca apapun sebetulnya bukan bukunya yang tidak baik, tetapi kita mengambil dari itu buku apa atau intisari apa yang seharusnya kita ambil. Dan semua gitu ya, kalau kita baca mau setung dan seterusnya itu kan ada tujuannya itu. Betul. Ada tujuannya. Jadi supaya tujuannya itu jelas, maka yang harus dilakukan ini. Oke. Nah, kemudian setelah ini lalu apa dan seterusnya. Jadi ada kelemahan menurut saya secara umum yang bisa kita amati hari ini. Jadi ketika saya ngajar, saya tanya kepada mahasiswa saya, kenapa Anda itu kuliah di sini, di jurusan ini? Sebagian besar menjawab, daripada nganggur. Iya. Nah. Kalau kayak gitu jawabnya karena keterimanya di sini gitu ya. Ya. Rumit memang gitu kan. Kayak mereka bahkan nggak punya tujuan gitu ya. Betul. Nah, maka kemudian teori berikutnya, ketidakjelasan pada awalnya memunculkan ketidakjelasan pada akhirnya. Kan gitu ya. Iya, Karena iya. kembali ke soal purpose, soal tujuan tadi, end game-nya apa nih? Ah, gitu oke. ya. Nah, Berarti memang harus dipahami dulu tujuannya Yes. apa. Karena kalau udah salah kejadian dari awal, bubrah-bubrah gitu Mas ya. bubrah. Iya sih, jadi memang belajar filsafat itu penting ya ternyata Mas ya. Ini kuncinya di situ loh kalau Mas Abe bilang ini. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, pahami dulu filsafatnya gitu kan. Ya, Maunya arahnya kemana gitu ya. kemana? Oke. Harus jelas ini, karena kita, makanya dalam perjumpaan kita tempo hari itu kan harus jelas. Nah, misalkan kita Gen Z nih, Hah, mau pacaran, ini kan harus jelas nih komitmennya. betul. Endingnya apa nih gitu kan? Nah, endingnya kemana apa? Karena kalau tidak jelas, muncul lagunya. Apa tuh? Mau dibawa, itu kan Iya. jelas. Benar. Karena memang ketika endingnya nggak jelas pasti akan bingung semua. Ya, Di tengah jalan bingung semua. Kalau kaitannya sama fast emotionally masuk tuh penyusup gitu kan. betul. Iya. Terakhir Mas Abid, ketika Gen Z itu nggak bisa kita pungkiri mereka masih gampang terombang-ambing. Ya. Cara paling mudah supaya bisa menjelaskan tujuannya, cara paling gampang yang mereka bisa lakukan apa Mas Abid? Monggo. Jadi yang pertama kita harus apa ya, berpikir ada 3 itu Mas Fahran ya, logik, radik, dan bijak. Oke. Nah, supaya kita itu tidak menjadi pemamah isu hari ini ya, kalau kita baca di medsos Iya. AI itu luar biasa provokasinya. Betul. Oke, ada AI, tetapi AI yang seperti apa, yang bagaimana, yang tentu saja masuk enggak di otak kita gitu ya. Nah, ini yang menurut saya ya, karena memang kecepatan teknologi itu lebih cepat dibanding kita mengambil literasi. Oke. Nah, ini yang sekali lagi kata Mas tadi, ini PR buat kita. Nggak apa-apa ada alat dan seterusnya, tetapi alat yang seperti apa itu tadi itu menjadi penting supaya jelas. Karena alat pada akhirnya alat. Jangan kita yang di-drive sama alat Ya, gitu kan. Karena nah, alat itu harus kita yang mendrive itu alat. Ini menarik sih ya, Mawar. Kamu harus share episode ini ke mana-mana ya. Karena ini penting banget loh. Bahasan yang Mas Abe sampaikan itu penting banget supaya ke depannya ketika ada people power, fokus. Nggak gampang ditunggangi Romli, Pak. Aduh, bahasaku Romli 98 banget nggak sih? Bahasa Romli itu kan rombongan liar ya. Rombongan liar itu. Supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan hoax. Supaya kita tetap fokus dan tujuannya bisa tercapai. Udah terlanjur gerak, tujuannya gagal. Iya, Mas? Wajib banget kamu share kemana-mana yang Power. Jangan lupa kamu klik juga sama subscribe. Kenapa? Kalau yang ini aja isinya daging semua, apalagi podcast episode Suara Rakyat selanjutnya pasti penting-penting. Terima kasih banyak, Mas Abi. Insight-nya luar biasa. Kapan-kapan kita ngobrol lagi on air, nggak apa-apa lah ya Mas ya. Kapan-kapan kita ngobrol on air juga. Thank you Empower. Anyway, Founder sama Mas Abi pamit. Have a good day. Bye-bye.